Halo teman-teman, selamat datang di channel Ide Bisnis. Kali ini saya akan memberikan ide usaha nastar klasik. Ini dia. Ini ukurannya besar-besar ya, dan warnanya juga bagus. Kita kemas dalam toples yang juga ukurannya besar dan kita kasih branding. Teman-teman mau tahu bagaimana cara membuat dan perhitungan bisnisnya? Saksikan video ini sampai selesai, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu. Bahan-bahannya tepung terigu yang protein sedang. Ini saya pakai yang merek kunci biru. Telur 3 buah, nanti 2 untuk adonan dan 1 untuk olesan. Dan ini selai nanas. Teman-teman yang mau tahu bagaimana cara membuat selai nanas, link videonya ada di atas. Kemudian margarin, saya pakai merek Palmia, boleh merek apa aja. Ini 200 gram. Butter 50 gram. Kemudian gula halus 2 sendok makan. Ini susu bubuk 2 sendok makan. Tepung maizena 2 sendok makan. Lalu vanili 1 buah. Sekarang kita buat adonannya. Kita gunakan wadah ini. Nah, kita gunakan kuning telurnya aja. Oke, 1. 1 lagi ya. Oke, 2 kuning telur. Lalu masukkan butter. Kita masukkan margarinnya. Lalu gula halus. Nah, ini semua kita kocok. Kita pakai whisk. Kita kocok sampai adonannya lembut. Nah, kita aduk pakai whisk sampai adonannya pucat kayak gini. Nah, selanjutnya kita masukin tepung terigunya. Kita masukin separuh dulu ya, sambil diayak supaya nggak ada tepung yang menggerindil. Masukin sedikit-sedikit. Kita ayak kayak gini. Tepung maizena sama susunya, susu bubuk kita masukin juga. Kita ayak juga. Tepung terigunya sisanya kita masukin. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang. Lalu jangan lupa di like, share, komen, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan ide bisnis selanjutnya.
Ya, ini dia sudah semua kita masukin. Selanjutnya kita aduk lagi nih, saya singkirin dulu ya biar gampang. Oh iya, jangan lupa vanilinya juga dimasukin. Vanilinya 1 bungkus kecil ini kita masukin supaya aromanya wangi. Lalu kita aduk lagi adonannya sampai tercampur dengan merata dan sempurna sampai bisa dibentuk. Selanjutnya diuleni ini pakai tangan aja sampai adonannya solid begini ya. Nah, nanti dikira-kira aja, kalau misalkan terlalu perak boleh ditambahkan margarin lagi, atau sebaliknya kalau misalkan terlalu lembek tambahin tepung terigunya. Nah, ini kita adoni sampai dia sudah bisa dibentuk ya. Nah, ini dibulet-buletin begini caranya ngetesnya. Lalu, nah kalau ini sudah bisa dibentuk begini, ini artinya sudah cukup. Oke, selanjutnya kita bentuk nastarnya dan diisi selai nanasnya. Kita gunakan loyang yang sudah diolesi sama margarin. Nah, lalu kita cetak, bukan cetak ya, tapi bentuk nastarnya. Kalau punya sendok takar, bisa gunakan sendok takar supaya ukurannya konsisten, besarnya sama. Nah, ini kita bulet-buletin begini. Setelah itu kita pipihkan kayak gini ya, pipihkan kayak gini. Nah, lalu di dalamnya diberi selai nanas, atau teman-teman juga bisa siapkan selai nanasnya udah dibulet-buletin supaya nanti tinggal dimasukin ke dalam adonannya kayak gini ya. Nah, ini kita tutup lalu digulung-gulung lagi. Nah, kayak gini ya, gampang ya. Nah, seperti ini. Oke, kita letakkan di sini. Nah, ini kita lanjutkan sampai satu loyang ini terisi penuh. Loyang yang pertama udah hampir penuh, kita sembari manasin ovennya. Nah, setelah ini kita akan olesi permukaan nastarnya sama telur supaya mengkilap lebih bagus. Kita buat olesan nastarnya dari kuning telur sama margarin. Pisahin dulu putih telurnya. Margarin tambah sedikit aja. Kita kocok. Kocok sampai tercampur merata. Selanjutnya kita olesin ke permukaan nastarnya sedikit aja. Kita olesin satu persatu ke permukaan nastarnya. Ini memberi efek glowing. Nanti pada saat setelah di oven, warnanya jadi bagus banget. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita oven.
Oke. Sambil menunggu loyang pertama di oven, kita bentuk lagi adonan berikutnya. Ini udah 30 menit, kita lihat apakah sudah matang. Nah, jadi kita oven di suhu 140 derajat selama 30 menit. Selang 15 menit kita balik ya. Nah, ini udah matang ya, kelihatan. Jadi ini adonan udah matang sempurna. Selanjutnya ini kita angin-anginin dulu. Loyang yang kedua sudah matang, kita angkat. Nah, bentuknya, warnanya bagus banget. Dia kuning emas gitu ya. Nah, ini juga kita angin-anginkan sebentar sebelum nanti kita kemas di dalam toples. Setelah diangin-anginkan sebentar dan udah agak dingin, kita masukkan ke dalam toples. Saya gunakan toples yang rounded seperti ini dan ukurannya cukup besar. Ini mungkin diameter 20 cm kurang lebih ya diameternya. Dan ini bisa 2 layer, 2 tumpuk. Kelihatan cantik banget. Dan ini ukurannya lumayan agak besar ya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ukuran nastarnya, mau yang besar atau yang kecil, itu sesuai selera. Dan toplesnya, ukuran toplesnya juga bisa disesuaikan juga, mau yang ukurannya seberapa besar. Nah, ini dia, kira-kira seperti ini. Ini masih ada sisa yang belum masuk ke toples, kemudian sisa adonan juga masih ada. Dan kita tutup. Nah, kepada brandingnya ya, Cookies Story, kreasi dari tim Ide Bisnis. Ini dia nastar klasik yang tadi kita buat. Hasilnya bisa satu toples besar ini dan warnanya juga cantik banget. Dan modal yang diperlukan untuk memproduksi nastar ini, tepung terigu kita gunakan 350 gram, 4.500 kurang lebih harganya. Kemudian telur kita gunakan 3 butir, satu butirnya 1.500, berarti 3 totalnya 4.500 rupiah. Margarin yang ukuran 200 gram 8.000, tadi kita gunakan merek Palmia. Butter 50 gram 5.000 rupiah, susu bubuk 1.000 rupiah aja. Kemudian vanili satu bungkus yang kecil 500 rupiah, gula halus maizena kita hitung 1.500. Kemudian selainya kita hitung aja 5.000 rupiah, itu kita gunakan sedikit aja. Kemudian kemasan toplesnya dan stikernya, ini karena ukuran yang besar, ini 5.000 rupiah toples dan stikernya. Jadi total modalnya 35.000 rupiah. Dan teman-teman bisa jual nastar klasik dengan ukuran toples sebesar ini dengan harga 70.000 rupiah. Demikian ide bisnis yang bisa saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Terus dukung channel Ide Bisnis dengan cara subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan ide bisnis selanjutnya.